Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Jika rohani Anda sehat, maka badan Anda sehat, finansial Anda sehat, keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pernikahan. Nah, ini kasus baru-baru ini seperti dilansir dari liputan6.com ya. Vena Melinda sudah menyiapkan gugatan cerai untuk suaminya, yaitu Ferry Irawan. Besok saya akan mendampingi dia untuk BAB tambahan karena di samping darah-darah yang keluar dari hidungnya juga katanya ada retak di tulang rusuk. Dan ternyata apa yang dialami oleh Feni ini sudah bukan hanya sekali ini. Ya, terutama kata Feni itu selalu ada masalah, setiap minta gini, gitu. Apa tuh? Sih? Berarti ada apa tuh, Pak? Selalu di iya, betul. Kelainan seksual, Bang, dari FI, Bang. Jadi perselisihan mereka itu bermula dari karena Vena Melinda itu capek, ya kan? Capek dan ya biasalah, seorang suami kan berhak juga minta gini kan. Ternyata ya begitulah, agak tahu lah. Benarkah dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi akibat pukulan atau apa, Bang? Bukan pukulan tapi Oke, seperti apa kisahnya? Hotman Paris, kuasa hukum Vena Melinda, membenarkan bahwa ihwal kliennya bakal menggugat cerai pria yang menikahi ibunda Verel Bramasta pada 7 Maret tahun 2022. Dengan demikian, pernikahan Vena dan Ferry akan baru berjalan 10 bulan, dipastikan berakhir apabila gugatan cerai tersebut masuk ke pengadilan agama. Vena Melinda tadi bilang ke saya dalam waktu dekat dia akan mengajukan gugatan cerai, kata Hotman Paris. Dikutip dari tayangan YouTube Infotainment ya, pada hari Rabu 11 Januari 2023. Hotman enggan merinci kapan Vena bakal memasukkan gugatan cerai terhadap Ferry ke pengadilan agama. Hingga kini, Vena masih terbaring menjalani perawatan di rumah sakit akibat KDRT yang dialaminya. Pokoknya dalam waktu dekat, Hotman menegaskan. Hotman juga menyampaikan isi hati Vena Melinda menjalani pernikahannya dengan Ferry dalam beberapa bulan terakhir. Kata Vena, ia sudah tidak bahagia hidup bersama Ferry. Selama beberapa bulan ini, dia sudah tidak sangat bahagia dan tertekan, kata Hotman. Terkait kondisi terkini Vena, Hotman mengatakan jika kliennya saat ini sedang menjalani visum lanjutan oleh dokter dan psikiater. Apa pandangan Alkitab terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini? Kekerasan dalam rumah tangga secara sempit didefinisikan sebagai suatu tindakan atau ancaman tindakan kekerasan terhadap seseorang dengan siapa pelaku memiliki hubungan mendalam. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan istilah yang sering mengingatkan kita mengenai istri yang bawa belur atau perdebatan lisan dari mereka yang sudah menikah yang kemudian meningkat menjadi serangan fisik. Nah, kekerasan rumah tangga juga terkait erat dengan kekerasan terhadap anak. Meskipun anak-anak mungkin tidak dilukai secara fisik, melihat atau mendengar orang tuanya disiksa dapat berdampak buruk secara psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga terkait erat dengan kekuasaan dan kontrol. Meskipun istilah kekerasan berkonotasi fisik, kekerasan dalam rumah tangga atau penyiksaan dapat terjadi melalui cara-cara non-fisik. Misalnya, pelaku memanipulasi korbannya melalui perasaan ataupun ekonomi. Bentuk lain bisa berupa penyiksaan lisan maupun seksual. Seseorang dari segala usia, jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, tingkat pendidikan atau agama dapat terkena dampak dari kekerasan rumah tangga. Penyiksaan dalam rumah tangga biasanya berlangsung satu siklus kekerasan. Ketegangan terbentuk, korban kemudian mencoba meredakan kemarahan pelaku, tetapi akhirnya insiden tetap terjadi. Pelaku meminta maaf dan mencoba berbaikan dengan korban, berjanji hal itu tidak akan pernah terjadi lagi atau dengan melimpahi korban dengan hadiah. Lalu datang masa tenang sebelum ketegangan kemudian terjadi lagi. Setiap tahap dalam siklus ini bisa terjadi hanya dalam menit maupun bertahun-tahun. Tanpa campur tangan, tahapan berbaikan dan masa tenang seringkali hilang. Kekerasan dalam rumah tangga
sangat bertentangan dengan rencana Allah bagi keluarga. Kitab Kejadian pasal 1 dan 2 menggambarkan pernikahan sebagai satu daging, sebagai satu hubungan yang saling membantu. Surat Efesus pasal 5 ayat 21 meminta pasangan suami istri untuk merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Surat Efesus pasal 5 mengajarkan istri supaya tunduk kepada suaminya, sementara ayat 25-33 berbicara tentang kasih yang rela berkorban dari seorang suami bagi istrinya. 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7 memberikan perintah serupa. Nah, dalam 1 Korintus 7 ayat 4 juga mengatakan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Keduanya saling memiliki dan dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lainnya sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Pernikahan adalah gambaran Kristus dan gereja. Kekerasan dalam rumah tangga sungguh jauh berbeda dengan karakter Yesus. Kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak-anak juga dikutuk oleh Allah. Mazmur 127 ayat 3 mengatakan, anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Allah mempercayakan anak-anak kepada orang tua. Mereka harus dengan penuh kasih merawat dan mendidik anak-anak. Surat Efesus pasal 6 ayat 4 menyatakan, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lihat juga Kolose pasal 3 ayat 21. Anak-anak harus mentaati orang tua mereka. Di dalam Efesus 6 ayat 1-3, kedisiplinan merupakan hal yang penting, tetapi disiplin jelas berbeda dengan kekerasan dan siksa. Mengikut Tuhan berarti melayani orang lain, bukan memanipulasi dan mengendalikan mereka. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Di dalam Matius 20 ayat 26. Perintahnya kepada kita ialah saling mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 34, surat Efesus 5 ayat 1-2 menyatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dalam hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Orang Kristen dipanggil untuk berkorban dengan mengasihi orang lain, terutama bagi keluarga mereka sendiri. Mereka yang saat ini sedang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus mencoba melakukan segala upaya supaya bisa keluar dari situasi ini dengan aman. Seringkali waktu yang paling berbahaya bagi si korban ialah ketika dia pergi meninggalkan si pelaku. Saudara bisa menghubungi polisi atau aparat penegak hukum yang dapat membantu. Di Indonesia, korban kekerasan dalam rumah tangga bisa segera menghubungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nah, ada nomor teleponnya, ada websitenya segala macam ya. Yang kalau kantornya ada di Jalan Raya Bogor, kilometer 24 nomor 27 sampai 49. Susukan Cirakas, Jakarta Timur ya. Meskipun si korban sudah merasa aman secara fisik dan luka di tubuh sudah sembuh, biasanya luka emosional dan psikologisnya justru bertambah dalam. Kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak parah terhadap aspek spiritualnya. Si korban menjadi tidak percaya kepada Tuhan lagi. Mengapa dia memberikan hal seperti ini terjadi? Apakah dia bisa dipercaya? Apakah dia benar-benar mengasihi saya? Di mana dia ketika saya sedang disiksa? Proses penyembuhan membutuhkan waktu. Reaksi emosional terhadap situasi seperti ini pasti terjadi. Sangat wajar bagi seseorang untuk menunjukkan kemarahan terhadap penyiksaan. Kita tidak menyadari parahnya situasi ini. Kemarahan, kebingungan, rasa sakit, rasa malu, dan lain-lain. Kita tidak bisa sembuh dari situasi tersebut. Seringkali si korban terlalu terburu-buru memaafkan. Ya, memaafkan memang membebaskan si korban, tetapi pengampunan tidak bisa bertahan lama jika luka penyiksaan tidak diakui dan diatasi terlebih dahulu. Korban kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan dukungan konselor Kristen yang terlatih untuk melalui proses penyembuhan. Oke, kita tidak boleh berasumsi bahwa si pelaku tidak memiliki kebutuhan lain selain menyiksa. Mungkin ada masalah yang belum terselesaikan membuat mereka kasar. Si pelaku mau mengakui rasa bersalah dan ingin ditolong, maka masih ada harapan. Sekali lagi, konseling Kristen sangat penting.
Tiap kisah kekerasan dalam rumah tangga berbeda-beda, situasi dan orangnya sangat beragam, sehingga tidak ada satupun artikel yang memadai untuk mengatasi isu ini. Secara umum, walaupun konseling pernikahan bukan solusi yang memadai, setidaknya sampai semua kekerasan berhenti, kedua pihak sebaiknya mengikuti konseling pribadi dan berdamai. Begitu juga dengan terapi keluarga. Anak-anak seharusnya tidak hidup di tengah-tengah kekerasan sementara si penyiksa sedang belajar menjadi orang tua yang soleh. Kekerasan rumah tangga mendukakan hati Tuhan. Dia bukannya tidak peduli terhadap si korban, apalagi meninggalkannya. Rencananya bagi hubungan manusia, khususnya bagi keluarga, adalah gambaran indah kepada Allah. Keluarga dimaksudkan mencerminkan kasih Allah. Kekerasan dalam rumah tangga akan membuatnya sedih, karena keluarga justru menjadi tempat merasakan sakit. Allah menginginkan mereka yang terlibat kekerasan dalam rumah tangga, baik si korban maupun si pelaku, menjadi sembuh dan pulih kembali. Oke, kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus mengerti firman Tuhan, kita harus mengasihi pasangan kita, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.